Masih minatkah teman-teman mau ke Taiwan? Yang biaya ke Taiwan tuh sekarang mahal guys, teman-teman ya. Mahal. Ada yang 65, 70, 75, itu pun terkadang masih ada potongan, teman-teman. Ya, teman-teman ya saya sarankan ya harus hati-hati cari PT, cari apa ya, jobnya itu ya harus teliti. Alhamdulillah kemarin aku cuti, meskipun saya nggak kerja selama 1 bulan full ya, itu tetap dapat gaji ya, meskipun nggak gaji full ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Hari ini guys, ceritanya aku masuk malam. Kemarin baru libur, jadi hari ini ya siang ini nggak bisa tidur lah. Baru libur kan soalnya kemarin. Hari ini masuk malam. Tadi aku udah apa ya, baru saja cuci baju. Ini cuacanya agak cerah ya. Kemarin panasnya pol kemarin. Ini aku di posisi parkiran guys. Lebar guys tempatnya, lumayan lah. Ini sepeda motor. Ini parkiran ini yang di sini tuh untuk parkiran sepeda motor yang bensin guys, yang di sini. Yang ini tuh bensin. Nah, ini bensin, parkir bensin ini disediakan sendiri kan guys. Nah, sementara untuk yang sebelah sana ini, nah ini yang ada penutupnya ini untuk sepeda motor yang listrik ya. Ini yang listrik ini ada tempat casnya juga. Ini itu kalau untuk misalkan ngecas itu bayar ya pakai koin. Jadi untuk per 2 jamnya itu bayarnya tuh 10 NT. Jadi biasanya kalau aku ngecas itu ya cukup 30 NT, itu udah 6 jam. Nah, ini untuk parkiran yang ada penutupnya. Ini kalau hujan ya nggak kehujanan, kalau panas ya nggak kepanasan. Tapi ini bayar tidak gratis nih. Parkiran ini 200 NT itu per bulannya. Jadi kalau misalkan dikurskan ke rupiah ya sekitar 100.000. Nah, sementara yang ini untuk parkiran ini yang tanpa penutup atap itu. Ya panas sih kepanasan, hujan ya kehujanan. Ini aku parkirannya di sini. Soalnya di sini tuh udah kapasitasnya terbatas. Kurang ini. Nggak mampu, akhirnya aku di sini. Tapi ini gratis ya. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Ya resiko. Soalnya gratis. Di Taiwan semua serba uang. Ngecas juga bayar ya. Nah. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Nah, aku mau cerita, mau sharing ya terkait kemarin aku barusan cuti. Aku bulan ini baru datang ya sekitar tanggal 15 Mei ya. Jadi aku ini belum dapat gaji, belum kerja, soalnya masih kerja sekitar 15 harian lah. Ini belum dapat gaji. Tapi alhamdulillah guys, setelah saya cuti ya, itu ternyata saya masih dapat gaji. Masih dapat gaji meskipun nggak full, nggak ya teman-teman yang gaji full 1 bulan kerja ya. Tapi alhamdulillah dapat gaji, saya gunakan untuk biaya hidup selama di Taiwan, selama saya belum dapat gaji. Alhamdulillah kemarin aku terima gaji sekitar 17.000. Itu udah bersih, itu udah dipotong mes ya. Meskipun kemarin aku cuti ya, itu mes tetap bayar guys. Soalnya barang-barang saya kan masih ada di mes, ada di kamar, jadi tetap bayar. Cuman untuk listriknya itu saya gratis, listriknya itu nggak bayar. Ya kemarin alhamdulillah saya dapat gaji bersih 17.000 NT ya. Itu udah dipotong mes, potong agensi, potong lain-lain lah seperti asuransi, terus pajak itu semua udah dipotong. Ya alhamdulillah masih dapat segitu. Ya kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar 8 juta lebih lah, 8,5 juta ya. Alhamdulillah yes, meskipun cuti tetap dapat terima gaji ya, gaji nggak kerja ya alhamdulillah. Dan aku mau cerita ya teman-teman, sharing kenapa sih aku tuh di Taiwan udah sekitar berapa ya, 10 tahunan ya, 9 tahun lebih lah, hampir 10 tahun. Itu aku masih kok di Taiwan, masih kembali kok apa kurang cukup hasil kerja saya selama di Taiwan untuk sekian tahun itu ya. Jadi gini loh guys, kemarin tuh aku kan pulang ya sambil lihat-lihat keadaan di rumah itu keadaannya seperti apa. Ya intinya aku cuma lihat-lihat dulu.
kayaknya prospeknya apa sih, usahanya kayaknya untuk apa sih yang jalan. Nah, apakah saya nanti harus pulang, nggak kembali ke Taiwan? Ya lihat kondisi rumah lah, kondisi keadaan di Indonesia. Ternyata di Indonesia masih susah cari kerja. Apa-apa mahal. Mau misalkan pengen usaha jualan apa tuh kayaknya kok sepi, banyak yang jual, yang beli kok kayaknya nggak ada. Dari kemarin tuh aku tuh pas pulang itu ya lihat-lihat di jalan itu ya orang-orang jualan, ya kayaknya kok apa mungkin saya aja yang kurang niat, atau mungkin saya hanya terlalu takut usaha, ya saya kurang paham. Tapi kayaknya kok sepi usaha di rumah tuh. Dan sementara saya masih ada kerjaan di Taiwan, masih membutuhkan saya untuk pabriknya. Saya disuruh perpanjang, ya saya jalanin aja. Saya syukuri selama saya masih diterima, saya masih dibutuhkan tenaga saya, dan saya bisa dapat kerjaan, dapat gaji. Dan ceritanya tuh kemarin tuh sebenarnya aku tuh pengen berhenti guys, mau berhenti, udah nggak mau perpanjang, mau pulang aja. Tapi saya dinasihati oleh pihak mandor saya, teman-teman orang Taiwan tuh, ya mending jangan pulang. Kalau pulang silahkan aja kamu cuti, kamu perpanjang kontrak aja dulu, daripada nanti kamu udah pulang, kamu pengen lagi ke sini, bayarnya juga nggak murah, bayarnya kan mahal. Orang Taiwan udah paham kalau kita bekerja ke Taiwan, kita proses ke Taiwan tuh biayanya tuh sangat mahal. Orang Taiwan tuh udah paham. Jadi saya dinasihati, dan ya saya cerna, memang benar sih. Kalau misalkan saya pengen pulang, ya udah, kalau misalkan pabrik atau mandornya mengizinkan untuk ambil cuti, ya udah ambil cuti aja. Kemudian aku minta mandor itu minta izin ke pihak pabriknya, ke pihak kantor, saya misalkan cuti 2 bulan boleh enggak? Kalau boleh saya minta izin cuti 2 bulan dan saya memperpanjang kontrak. Akhirnya saya diizinkan, diperbolehkan untuk cuti 2 bulan, dan setelah tanda tangan kontrak itu saya diizinkan untuk cuti. Alhamdulillah kemarin saya cuti 2 bulan itu setelah tanda tangan kontrak baru, ya kontrak yang keempat. Saya masih masih mendengarkan lah nasihat dari teman-teman saya yang ada di Taiwan, orang Taiwan itu ya, sama mandor saya dikasih saran untuk perpanjang kontrak aja dulu. Setelah perpanjang kontrak atau tanda tangan itu nanti saya disuruh ambil cuti 2 bulan. Alhamdulillah pabrik saya bagus, maksudnya pabrik saya, pihak-pihak pabriknya itu sangat baik, mandor-mandor saya juga baik. Alhamdulillah, ya saya nikmati aja. Kerjanya juga nggak terlalu berat, nggak terlalu kasar, dan lembutnya pun setiap hari 2 jam. Ya meskipun 1 minggu tuh cuman kerja 5 hari ya guys ya, nggak mesti, ada kadang 5 hari, kadang 6 hari. Yang jelas setiap hari itu lembur 2 jam. Ya saya syukuri aja, daripada nanti saya mutus ya, tidak perpanjang kontrak, nanti giliran saya di rumah nggak kerasan pengen balik lagi ke sini, ya otomatis keluarkan biaya lagi. Itu guys sedikit cerita saya kemarin saat cuti. Ya sambil lihat-lihat lah info keadaan di rumah itu seperti apa. Ya samping itu aku juga udah kangen keluarga lah. Dan kemarin itu saya dikasih tahu sama pihak mandor saya, kalau misalkan saya pengen cuti nanti diambil setahun sekali nggak apa-apa. Intinya suruh pulang 1 tahun sekali, ya lihat anak istri katanya gitu ya. Entahlah, saya cuma bilang iya gitu aja. Ya nanti ujung untuk kedepannya nggak paham ya, nggak ngerti ya. Saya nanti akan ambil cuti 1 tahun sekali atau enggak. Yang intinya pabrik udah mengizinkan kalau misalkan saya cuti 1 tahun sekali. Dan alhamdulillah kemarin aku cuti, meskipun saya nggak kerja selama 1 bulan full ya, itu tetap dapat gaji. Ya meskipun nggak gaji full ya, teman-teman tuh ya gaji full ya, aku dapat ya sekitar 17.000, udah bersih, udah masuk di ATM, udah kepotong-potong yang lainnya ya seperti mes dan yang lainnya tuh udah 17.000. Alhamdulillah, disyukuri guys gitu. Dan gimana teman-teman yang mau proses ke Taiwan, masih minatkah teman-teman mau ke Taiwan? Yang biaya ke Taiwan tuh sekarang mahal guys teman-teman ya, mahal. Ada yang 65, 70,
75, itu pun terkadang masih ada potongan teman-teman. Ya teman-teman ya saya sarankan ya harus hati-hati cari PT, cari jobnya itu ya harus teliti yang sekiranya yang bagus bagaimana. Ya kebanyakan sih menurut pengalaman saya itu pabrik-pabrik atau agensi itu yang dipilih itu mengutamakan dari usia yang 25 ke atas, 25 sampai 30 itu paling cepat. Itu menurut agensi loh ya, kemarin sempat ngomong kebanyakan sekarang agensi itu lebih pilih usia yang 25 tahun sampai ke 30 tahun. Ya meskipun proses ketahuan itu 21 tahun bisa, 21 tahun bisa, batas maksimal biasanya 35 tahun. Kalau misalkan 35 tahun ke atas itu biasanya bisa ke sektor pertanian, perkebunan ataupun ke konstruksi. Itu biasanya usia yang 35 tahun ke atas masih bisa. Cuman yaitu untuk sektornya mungkin susah kalau untuk pilih ke pabrik. Ya meskipun gajinya itu sama teman-teman ya. Di samping itu untuk proses yang konstruksi, perkebunan atau pertanian itu biaya prosesnya itu lebih murah guys. Kalau misalkan pabrik sekitar 70 atau 65 atau 75, itu kalau ke konstruksi atau ke pertanian, perkebunan itu bisa sekitar berapa ya? 35 atau 50 ya. Ya sekitaran itulah, antara 35 sampai 50-an. Itu kalau untuk sektor itu ya. Kalau pabrik itu agak mahal ya, agak mahal meskipun gajinya sama teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, sedikit vlog saya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol, dan semoga video saya ini bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk yang menyukai video saya ini jangan lupa untuk di like dan di share. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.